Hello, welcome back semuanya. Kembali lagi sama gua Nawal Fadla Mukhtar nih. Ini gua excited banget nih teman-teman karena setelah sekian lama hiatus nih ya podcast KMB, lagi-lagi sekarang akhirnya kita muncul kembali nih ke permukaan dengan nama yang sama. Kan kemarin udah sempet satu kali nih kan ngepost, tapi namanya TKP. Nah, setelah kita searching ternyata KMB punya podcast yang namanya BSD. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kasih tahu nggak kru? Kasih tahu nggak nih? Tahu nggak? Tahu ya. Jadi BSD itu adalah kepanjangan dari Bincang Sarang Dulur. Ya, alhamdulillah dengan seluruh dukungan teman-teman dari warga, dari Dewan Pengurus serta elemen-elemen warga KMB Mesir, akhirnya BSD berhasil kembali buka, ya kan? Ini adalah episode pertama yang setelah sekian lama kita hiatus, teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan mengundang tamu yang sangat spesial. Pokoknya ini spesial banget karena lagi-lagi kita ini sebagai mahasiswa ini kadang sering dianggap harus bisa berbahasa, tapi teman-teman ini kadang masih ini luput gitu bahwasanya kita ini mahasiswa diaspora atau mahasiswa luar negeri yang mana notabene itu harus berbisa bahasa Inggris. Tapi lagi-lagi kadang-kadang kita memiliki stigma bahwasanya ngapain kita belajar bahasa Inggris di Timur Tengah, ya kan, karena kita sering kita berbicara itu memakai bahasa Arab kayak gitu. Tapi nah, untuk mengulik seberapa pentingnya sih bahasa Inggris itu di Timur Tengah, makanya kita mengundang salah satu nih komunitas yang sangat menarik, yang sedang hype-hype-nya, ya dimana nih mahasiswa tertarik untuk mengikutinya gitu ya. Nah, kita sekarang ada dua narasumber yang ternyata nih alhamdulillah kita mengundang langsung dua presidennya nih teman-teman. Tepuk tangan dulu semuanya. Langsung aja kita panggil Kak Apriyadi dan Kak JH dari Elite Academia. Oke. Halo, sehat ya? Sehat. Aduh, nervous ditemani orang-orang gagah nih ya. Ya, nggak lebay. Ya, harus lebay kan, soalnya episode pertama. Episode pertama. Jadi biar ngundang penontonnya nggak, gitu. Nah nih, sini kita udah hadir nih. Oh iya, sebelum itu sapa dulu dong teman-teman. Yang itu ya, bukan yang ini, yang itu. Baik. Yang itu, coba sapa dulu. Dulur KMB. Dulur KMB. Kalau boleh tahu sih, boleh nggak sih nyebutin latar belakang dulunya? Apa? Anak KMB. Oh, iya, itu nanti ada. Berarti aku kenalan dulu kali ya? Iya, ada cerita menarik lah. Mungkin sebelum kita bincang-bincang terkait seberapa pentingnya nih bahasa Inggris di Timur Tengah, kita kenalan dulu lah. Boleh, Kak Apri. Oke, halo dulur KMB dari Tangsel sampai ujung kulon. Enggak sih? Iya, betul. Kenalin, nama aku Apriyadi Nur Muhammad Esi. Aku di sini mahasiswa Al-Azhar, kebetulan tingkat terakhir. Fun fact yang tadi disebutin sama host kan awal itu, aku pernah jadi anggota KMB Mesir selama 2 tahun, dari tahun pertama sampai tahun kedua. Tapi sekarang sudah bukan anggota KMB lagi karena aku aslinya bukan orang Banten, teman-teman. Aku aslinya orang Bandung. Cuman kemarin karena punya banyak kawan dari KMB Mesir, jadi sempet jadi anggota KMB Mesir dan sempat berkontribusi banyak juga. Oke, sebutin dong Kak Apri, sebutin ini emang kontribusinya di sisi mana aja emang nih Kak Apri? Dulu tahu ya. Oke, biar dulu tahu nih. Ya, jadi aku dulu di KMB waktu maba juga aktif dari awal banget. Pun juga pernah jadi Dewan Pengurus KMB Mesir, jadi koordinator sosial budaya, pun juga pernah jadi ketua acara di event Jawa Cup ke-18 yang waktu itu hostnya KMB Mesir. Alhamdulillah acaranya sukses banget waktu itu. Iya. Salah satu Jawa Cup terbaik ya itu. Ngomong nih by the way, banyak yang bilang seperti itu. Ya, jadi dari aku kayak gitu aja. Mungkin selanjutnya dari. Iya, boleh langsung Ko Jehan. Aku ya. Tadi gimana panggilannya sama orang-orang Banten nih?
Dulur, iya dulur. Oke, aku mau sapa deh. Hai dulur-dulur. Apa Banten gitu ngomongnya? Ya, dulur Sadayana. Dulur Sadayana. Ah. Aduh, mohon maaf nih, saya bukan orang Sunda ya. Iya. Bukan orang Banten juga. Jadi nggak tahu. Kenalin, nama aku Jayhan Hafia Hernanto. Aku di sini menempuh S2 Magister di Dual Arabi. Masya Kalau Allah. bahasa Inggrisnya Institute of Arab and Research. Hmm. Gitu. Terus insya Allah akhir tahun juga ini lagi proses nulis. Terus di sini aku independen, nggak ada kekeluargaan. Oh ya Allah. Independen woman karena emang bukan dari Azhar, jadi Iya. semuanya ngurusnya sendiri-sendiri kayak gitu. Oh, termasuk izin tinggal pun sendiri? Iya, Oh. koma sendiri, pokoknya segala-galanya sendiri kayak gitu. Iya. Ya itu aja sih paling. Itu aja. Ada lagi sampaikan? Nggak ada. Nggak cukup ya, mungkin kita bisa langsung bincang-bincang ke topik inti, yang paling inti yaitu bahasa Inggrisnya sendiri gitu. Nah, ini ngomong-ngomong bahasa Inggris, mungkin kita berawal dari ini kali ya, bagaimana terciptanya komunitas ini gitu. Kenapa kok teman-teman akademia Elit Akademia ini bisa muncul ke permukaan mahasiswa gitu kan? Mungkin nih Coach Apri sama Coach Jayhan bisa, bener kan manggilnya Coach ya? Gak kan bahasa Inggrisnya Coach kan? Coach kan? Mungkin bisa menjelaskan gitu, kenapa, apa latar belakang Elit Akademia ini muncul gitu, didirikan. Siapa nih mau jawab? Coach Apri aja dulu boleh. Oke. Ini by the way, dulur-dulur semua kenapa aku dipanggil coach, karena di komunitas kami itu nggak ada yang bahasanya teacher or professor atau apapun yang menandakan bahwa itu guru ya. Karena di sini kita basisnya komunitas, jadi emang panggilan untuk orang yang bahasanya mengajar itu coach. Jadi kenapa tadi host Nawal bilangnya aku coach Apri dan coach Jayhan, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya tadi, kita ini dari Elit Akademia. Kita emang Elit Akademia ini kita baru dibentuk. Namun baru dibentuk ini kita memang namanya baru ada, tapi pergerakan kita sendiri sudah dilakukan semenjak setahun yang lalu. Jadi semenjak setahun yang lalu kita bareng-bareng ketemu, aku sama Coach Jayhan itu ketemu di suatu komunitas bahasa Inggris juga. Di sana kita juga menjadi coach, dan seiring berjalannya waktu ada perbedaan visi dan misi dengan komunitas Yang sebelumnya, oke. Iya, kita nggak bilang kita nggak cocok di sana, cuman emang agak berbeda visi misinya. Akhirnya karena hal itu kita memutuskan untuk keluar dan Membuat komunitas sesuatu yang baru. oke. Walaupun sistem di Elit Academia ini itu sama aja dengan sistem yang kita punya di komunitas sebelumnya, karena kebetulan memang sistem yang kita bawa dari si komunitas sebelumnya itu memang kita sendiri yang buat. Jadi istilahnya kita cuman namanya doang yang baru, tapi rasanya Sama. dirasakan Iya, sama iya. kawan-kawan mahasiswa dari sejak lama. Jadi kurang lebih kayak gitu. Iya, nah kan berarti kan sudah belajar 1 tahun nih. Iya. Ya, kira-kira berapa sih anggotanya sekarang tuh Elit Akademia itu? Sekitar berapa gitu? Sekarang itu sekitar 70 70 lebih sih. 70 lebih. Wah, luar biasa ya 70 lebih. Untuk kalah setahun itu berarti teman-teman mahasiswa ini yang kurang lebih berbahasa bahasa Arab tapi masih ada minat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya, teman-teman. Nah, Ini fun fact sedikit, Iya. kan awal. Sebenarnya kita 70 itu yang kita terima. oh. Ya, karena kita ada keterbatasan di ruang belajar. Karena kita juga belajarnya di ruangan ya, udah nggak di tempat yang pindah-pindah. Jadi kita punya tempat khusus. Nah, tempat khususnya ini nggak bisa menampung semua orang yang daftar. Akhirnya karena mengingat hal itu, kita menerima orangnya terbatas. Karena kalau misalkan kita terima semua, mungkin anggota kita ada 150 sampai 200-an. Iya. Cuman kita nggak ada tempatnya nih. Mau ditaruh di mana, kan orang duduk di mana. Akhirnya kita membatasi orang-orang yang masuk itu ke spesifikasi yang kita punya gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Kenapa anggotanya cuma 70 sekarang? Ya, kita doain lah. Semoga nih Elit Akademia nih tahun depan atau bahkan bulan depan udah memiliki segede kekeluargaan ini di tempatnya, biar teman-teman mahasiswa yang mau daftar nih nggak ada yang namanya seleksi, jadi semuanya bisa belajar bahasa Inggris. Amin. 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 Nah gitu ya. Nah
Itu untuk 70 orang itu sendiri Elite Academia itu bagaimana sih ininya, apa sih sebenarnya teman-teman kurikulumnya itu bagaimana gitu cara belajar, apakah emang benar-benar dari nol ya kan atau emang langsung standarnya tinggi gitu, bagaimana gitu kayaknya. Silakan Coach Jihan. Oke. Baik. Kalau kurikulumnya tuh kita balik lagi karena komunitas ya. Pasti obviously buat semua kalangan. Jadi dari yang belum bisa bahasa Inggris sama sekali, nol, yang masih nggak tahu apa itu bahasa Inggris bisa, sampai yang udah cus lancar ngomong. Jadi ada. Kalau di Elite Academia ini ada 3 level. Yang untuk pemula banget itu beginner. Jadi fokusnya itu dia grammar, terus perkenalan lah sedikit-sedikit untuk confidence-nya dinaikin buat ngomong. Terus kalau intermediate itu lebih ke apa ya, memoles, karena udah bisa grammar itu udah ada sedikit confidence-nya, dipoles pakai belajar TOEFL IBT kayak gitu. Sama ada kelas book analysis untuk meningkatkan vocabulary-nya mereka, kosakata mereka gitu. Nah, terus kalau untuk advance fokusnya itu di IELTS. Jadi latihan gimana sih tes IELTS gitu. Kan ada banyak tuh ya section-sectionnya kayak gitu. Terus perkenalan gimana belajar IELTS, dan terus ada juga debate class kayak gitu. Jadi untuk Mas Isir nih yang sekiranya mungkin masih belum bisa bahasa Inggris, jangan takut buat join kita sih, karena ada tempatnya pasti. Oke. Terus ya buat teman-teman yang mungkin dulu di pesantren udah jago nih bahasa Inggris, sudah di kebahasaan, mungkin mau biar nggak lupa terus murojaah sama grammar, ada juga tempatnya di intermediate dan di advance kayak gitu. Contoh beginner itu kita udah ada pertemuan untuk jadwal untuk 1 semester. Nah, untuk beginner memang kita tidak fokus supaya teman-teman itu lancar, karena kan mereka masih dari awal ya. Mereka masih belajar grammar, masih belajar gimana caranya pronounce kata-kata, masih mengenal apa itu verb, masih menghafal verb 1, verb 2, verb 3 segala macam. Jadi kita nggak fokusin di sana. Kita gimana caranya mereka menghafal dan mengerti apa yang kita ajarin. Nah, ini berbeda ketika udah nyampe di intermediate. Memang tadi kata Kak Nawal benar, bahasa itu tentang praktek. Ya. Kita memang tidak bisa memaksa teman-teman anggota elit ini untuk mempraktekannya di luar kelas. Tapi kita mengoptimalkan gimana caranya mereka ini ketika di dalam kelas kita, di jadwal komunitas kita itu mereka berbicara satu sama lain dengan bahasa Inggris. Ya karena kita nggak bisa memungkiri ketika mereka keluar dari kelas, mereka tidak ada lawan bicaranya ketika untuk berbicara bahasa Inggris, baik dengan orang Mesir ataupun sesama mahasiswa gitu ya. Cuman untuk sesama anggota kita maksimalkan supaya mereka berbincangnya itu dengan bahasa Inggris. Pun juga apalagi di kelas advance ya. Kalau di kelas advance itu hukumnya wajib banget mereka dari masuk pintu itu jangan sampai berbicara bahasa Indonesia, karena ya baik lagi kalau misalkan nggak dipraktekin nggak bakal bisa gitu. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti emang ada step-stepnya, jadi nggak langsung dari bikin langsung ngomong aja baca bahasa Inggris gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa maksain teman-teman beginner itu untuk langsung berbicara, karena ya kalau di Azhar kan kita ada khoritohnya ya. Iya, bahasa Inggris betul. juga sama, ada khoritohnya. Ada cara-caranya, nggak bisa langsung tiba-tiba dipraktekin, nggak bisa. Iya, menarik nih. Saya jadi pengen ikut Elite Academy ya nih. Iya kan? Jadi pengen ikut nih ya kan. Nah, kita kan tadi udah ngomongin kurikulum, udah ngomongin latar belakang kenapa komunitas ini terbentuk. Betul. Nah, itu kan berarti kan ada tujuannya. Betul. Nah, maksudnya dari tujuan tersebut berarti kan ada urgensi yang dipikirkan atau yang diresahkan oleh teman-teman Elite Academia. Betul. Itu menurut praduga saya. Nah, kalau seperti itu emang apa sih pentingnya bahasa Inggris ini di Timur Tengah gitu kan? Oke. Mungkin kita berdua bakal jawab, cuman dari Coach Jihan dulu. Dari aku dulu nih. Iya, silakan. Iya. Sebenarnya ini aku agak cerita ini kali ya, background sebelumnya ya, di komunitas sebelumnya. Oke. Jadi di komunitas sebelumnya tuh emang sebenarnya aku ini kan dipilih jadi presidennya pada saat itu. Terus waktu itu mau milih wakilnya. Nah, kebetulan beliau inilah wakil presidennya kan. Kenapa aku juga ngerasa kayaknya sama nih
bisa berjalan bareng gitu di komunitas yang lama itu karena kita punya satu visi yang sama, yaitu kepengen menjadikan komunitas bahasa Inggris ini jadi pionir ya dalam belajar para mahasiswa untuk bahasa Inggris kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari itu ya. Sekarang visi kita tuh untuk membuat Elite Academia ini. Jadi emang kepengen Elite Academia ini jadi pionir dalam berbahasa Inggris di Masisir kayak gitu. Kenapa? Karena kalau aku pribadi sih aku ngerasa belajar bahasa Inggris itu harus banget. Kenapa? Karena kita walaupun memang di Timur Tengah tinggalnya dan selalu constantly ngobrol dengan orang yang berbahasa Arab, tapi bahasa Inggris itu juga nggak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita juga masih mengemban status menjadi mahasiswa internasional. Sedangkan bahasa internasional adalah bahasa Inggris kayak gitu. Jadi makanya menurut kita bahasa Inggris ini nggak bisa dilupakan total sama mahasiswa-mahasiswa yang berada di Timur Tengah kayak gitu sih. Ya. Ini tambahan jawaban dari aku sih. Kalau ini by the way aku pengen ngejelasin dulu ya. Kita nih dulu di komunitas lama emang presiden wapres. Tapi setelah kita pisah dan kita bikin komunitas yang baru, sekarang punya founder. Elite Academia itu ada foundernya dan foundernya bukan kita berdua aja. Halus bridgingnya. Terus? Ya, jadi halus. Ya, jadi aku pengen dulur-dulur semua yang nonton ini tahu bahwasanya Elite Academia ini punya 4 founder. Di belakang kamera ini tidak terlihat ada Coach Fadlan namanya, dan yang tidak bisa hadir sekarang karena ada kesibukan ada Coach Damam. Nah ini kita perannya beda-beda, tapi kita dalam posisi kita setara gitu. Jadi seperti itu ya Coach Nawal ya. Coach Nawal. Iya, mau Sun, Coach Nawal. Sun ya Coach Nawal ya. Jadi kalau ketemu Kak Apri sama Kak Jehan di jalan jangan manggil Coach, Pak Founder sama Bu Founder. Nggak harus. Ya, aku cuman pengen ngejelasin itu karena aku nggak pengen dulur-dulur ini ngelihat Elite Academia ini hanya diemban oleh kita berdua, enggak. Ada 2 orang lain di belakang kamera ini karena kebetulan nggak bisa masukin empat-empatnya kan. Jadi berdua aja. Gitu. Dan emang sesuai dengan tugasnya kita. Nih aku pengen jelasin dikit nih tugasnya Coach Dehan di sini sebagai kepala operasional Elite Academy dan aku sebagai kepala marketingnya. Makanya yang memang paling cocok untuk menjadi narasumber di hal seperti ini itu ya kami berdua gitu. Tadi untuk jawab pertanyaan dari Kanawal, aku sih pengen teman-teman mahasiswa itu lebih terbuka pemikirannya. Walaupun emang kita tinggal dan berkuliah di negara yang berbasis bahasa Arab, pun juga memang kita tidak bisa memungkiri kalau misalkan kita emang orang yang tinggal di Mesir, pasti kita mengakui dan mengakui bahwasanya Al Azhar itu kiblatnya ilmu. Ya kan kayak Saudi itu kiblatnya untuk ibadah, kalau misalkan Mesir itu kiblatnya ilmu. Nah, kiblat ilmu ini kalau misalkan hanya disebarkan ke teman-teman atau warga-warga yang di Indonesia saja, menurut saya itu sudah cukup diemban oleh para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia. Berhubung kita belajar dari kiblatnya ilmu yang menurut kita manhajnya paling benar, maka kita harusnya memiliki pemikiran yang lebih luas juga bahwasanya kita untuk menyebarkan ilmu yang kita dapat di kiblat ini ke dunia-dunia yang lebih luas. Karena menurut saya kalau misalkan kita belajar di sini berbahasa Arab dan akan mengajarkannya itu dengan orang-orang Indonesia yang berbasis bahasa Indonesia dan bahasa Arab mungkin ya untuk santri-santri, itu agak sayang aja menurut saya. Untuk ilmu yang sangat suci di sini sangat tinggi. Bagusnya kalau misalkan teman-teman mahasiswa ini bisa berbahasa Inggris, kan untuk mendakwahkannya bisa lebih luas. Karena yang terjadi sekarang fenomenanya itu kita kan perbedaan manhaj ya. Ada yang manhajnya Ahlussunnah, ada yang manhajnya banyak lah ya. Dan itu menjadi perdebatan sekarang di kalangan orang-orang di dunia barat. Mereka kan baru terpapar oleh dunia Islam ya, dan mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Ya saya nggak bisa menjelaskan yang salahnya gimana, apa benernya gimana. Cuman kita nih berhubung kita di kiblat ilmu dan kita merasa belajar dari kiblat ilmu, baiknya kita menyebarkan apa yang kita tahu itu ke orang-orang yang baru tahu tentang Islam. Karena para
kalau saya perhatikan di sosial media itu banyak perdebatan masalah agama itu oleh orang-orang yang memang baru belajar tentang Islam dan perdebatannya memakai bahasa Inggris. Ketika saya lihat perdebatannya ini sangat-sangat bisa dijawab oleh kita sebagai mahasiswa Al-Azhar. Tapi apakah mahasiswa Al-Azhar bisa mengerti konteks perdebatannya? Jangankan sudah mungkin mengerti konteks perdebatannya sudah, bisa nggak ngejawabnya? Iya. Kan itu jadi masalah. Nah, kita hadir di Mesir ini untuk menjawab problem-problem itu. Kita pengen kalau misalkan emang ada mahasiswa yang punya pemikiran ke arah seperti itu, ingin berdakwah dengan bahasa Inggris atau bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Indonesia, kita ada untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Tepuk tangan lu. Mulia sekali bukan dari Elite Academia ini ya. Ya, Yes. semoga kita doakan lah tujuan-tujuan dari Elite Academia ini tercapai lah dengan mulus lah, insyaallah lah, insyaallah Amin, amin, bikhair. Amin, amin, Itu dilihat-lihat enak banget makan ini. Minum dong, minum. Duh, lu ada sponsor nih. Iya di soalnya sini. nih. Iya, kan kalau di PWK Iya, Yanti. ada Di sini siapa? Ipul. Ius. Yes. Ius, mana Ius? Lagi ngambil tausil itu. Ya udah, ngambil tausil. Ya udah, Epul. Air dong. Iya, seret nih juga ngomong. nih. Seret juga ngomong nih. Ini jadi teman-teman nih sebenarnya buat senggolan juga teman-teman kalau bisa punya sponsor atau apa masih kosong nih. Bisa banget nih naruh di sini ya kan. Lumayan selain dagangan kalian juga bisa terekspos. Nah, kita juga bisa nggak aus gitu. Aduh. Baik. Kayak gitu. Nah, sambil nunggu minuman ya. Iya, baik. Kita lanjut aja biar Silakan. biar nggak kosong banget nih ya kan. Ya, silakan. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang bukan tujuan. Apa sih namanya tadi? Apa? Bukan tujuan. Pentingnya lah bahasa Inggris kan di Timur Tengah. Nah, sekarang mungkin lebih terhadap goals sih yang diharapkan teman-teman Elite Academy ini terhadap anak-anak didiknya gitu. Apa sih itu Ya. harapannya itu? Duluan Kojian? Mau duluan? Goalsnya. Ya goals dan harapannya itu misalnya lulusan Elite Academia bisa kuliah di Oxford. Wah, misal gitu. Iya. Ya kan apalagi kayaknya banyak gitu ya, mulai banyak nih teman-teman mahasiswa itu yang S2-nya itu mulai ngelihat Pengen ke ke luar arah negeri, barat ya. ke luar negeri, ke luar barat. Karena kan kita juga punya mahasiswa ya yang di kuliah di Inggris ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, kan itu mungkin Banyak malah. kan ya. Iya. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor teman-teman mahasiswa juga mengikuti Elite Academia. Betul. Nah, apakah itu termasuk goalsnya atau bagaimana ini? Itu kayaknya salah satunya sih. Salah satunya. Salah satunya. Soalnya ini agak spill sedikit ya. Di kelas advance tuh memang nanti ada kayak pelatihan untuk menulis untuk esai-esai yang mengarahnya ke untuk persiapan study abroad. Ya, kayak gitu. Jadi kita ada sempat ya kemarin nih Coach Fadlan dia soalnya kelas advance nih. Oh. Guru di kelas advance. Jadi kemarin tuh udah sempat ada kelas untuk bikin esai kayak gitu. Jadi emang itu jadi salah satu tujuan kita sih. Adanya kelas advance juga untuk mempersiapkan teman-teman Elite Academia ini untuk nantinya nggak kaget dalam nggak kaget nih ketika misalnya disuruh bikin motivational letter kayak gitu ya kan, nggak kaget, udah biasa di Elite Academia udah sering kayak gitu kan, atau ikut standar tes akreditasi bahasa Inggris kayak TOEFL, IBT atau IELTS. Nah itu jadi mereka kan pasti bakal dipakai banget tuh untuk study abroad. Jadi udah ini ya sebenarnya jadi salah satu tujuan kita juga sih. Nah, Ya, jadi ini aku nambahin dikit. nambah. Kalau tujuan study abroad tentunya ada. Ada. Karena kurikulum kita mengarah ke situ. Walaupun kita nggak yang bilang ke anak-anak supaya kalian harus kuliah di luar negeri ya, kalian harus kuliah di barat, enggak. Cuman kita memfasilitasi dengan kurikulum-kurikulum yang kita punya. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen ke sana, udah ada fasilitasnya di kita. Gitu. Jadi tadi yang Kojian bilang advance itu belajar writing, belajar IELTS itu kan suatu hal yang menjadi syarat untuk kuliah di luar negeri, barat ya. Jadi kita memfasilitasi itu. Pun juga kalau tujuan dari aku sendiri pengennya teman-teman itu
memiliki nilai jual yang banyak aja jadi nambah. Kita punya lulusan Al-Azhar kan nanti dapat gelar LC. LC ditambah bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, makin banyak. Seperti contohnya kalau misalkan aku dulu pernah dikasih tahu sama ayahku dulu, ketika aku habis lulus SMP, aku kan milih mau SMA dan SMK. Akhirnya dikasih pilihan sama ayahku dulu. Kalau SMA dia hanya punya satu mata pisau. SMA itu kalau mau kerja, anggaplah jadi karyawan pabrik segala macam, tidak punya kualifikasi. Satu-satunya anak SMA itu bisa melanjutkan untuk ke dunia profesional harus melalui bangku kuliah. Tapi kalau SMK kerja bisa, kuliah bisa, mau usaha juga bisa. Maksudnya kita nilai jualnya ada gitu. Ya dari analogi tadi, aku juga pengennya di Elite Academy ini teman-teman punya mata pisaunya lebih banyak gitu. Teman-teman kan kita belajar bahasa Inggris, punya kualifikasi sertifikasi bahasa Inggris itu nggak hanya untuk berkuliah ya, bisa untuk bekerja, bisa untuk apapun lah, gitu. Nah ini nih. Ya, Anda blockingnya jangan di situ. Oh iya. Di sini. Ntar kalangan teman-teman yang nonton nggak bisa kuliah. Terima kasih ya. Thank you. Sabar dulu teman-temannya. Ih cuek. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu tujuan aku pengennya kayak gitu. Jadi pengen mahasiswa itu nggak yang monoton tujuannya setelah lulus dari sini, tapi makin luas. Ketika pengen apapun makin luas karena punya nilai jual yang lebih seperti itu. Iya. Nah, berarti banyak banget yang bisa dikulik di Elite Academia nih. Nah, kira-kira kapan nih ada lagi pembukaan pendaftaran? Berarti kan ini angkatan yang berapa nih Elite Academia berarti? Angkatan pertama. Ini kan pertama ya sekarang. Berarti nanti akan selanjutnya angkatan kedua. Nah, itu kira-kira kapan nih? Saya mau jawab. Biasanya kita buka oprek tuh summer sih. Summer? Iya, abis summer ya. Berarti setelah ujian termin ya? Always. Iya, Kita selalu setelah ujian itu pasti kita open recruitment. Tapi open recruitmentnya melihat available spotnya nih ada berapa banyak gitu. Misal kita emang dari angkatan sebelumnya nih udah pada pinter semua dan yang kayak ngomong ke kita kayak coach, saya udah selesai belajarnya, saya pengen fokus ke praktek sendiri. Akhirnya kita nggak punya anggota sama sekali. Kita bakal oprek ya buat lebih banyak anggota. Tapi semisal ternyata dari angkatan-angkatan sebelumnya ini masih pengen belajar untuk tahun depannya lagi ke kita, ya kita ngelihat available spotnya buat anak baru ini seberapa banyak. Cuman insya Allah kita akan selalu membuka pendaftaran untuk anggota baru itu setiap selesai ujian. Jadi every summer and every winter. Ya, jadi apakah Elite Academy ini emang for everyone gitu? Emang syaratnya itu apakah ada harus A, harus B, harus C atau bagaimana? Oke. Syaratnya harus niat yang kuat sih. Cukup itu aja. Dan mau belajar. Benar banget, karena kita di sini ini aku pengen ngasih tahu nih ke dulur-dulur semua atau siapapun yang nonton ini, kita di Elite Academy ini bukan seperti kursus, bukan seperti bimbel yang emang teman-teman daftar bayar untuk menjadi anggota ya. Kita nih ada sistem bayarnya memang, tapi bukan untuk membayar kita para coaches. Jadi coaches di sini kita free of charge, kita nggak sama sekali nggak dibayar. Jadi teman-teman itu bayar uang kas. Buat apa uang kas ini? Untuk belajar. Untuk ya supaya tempat kita ini tetap ada kan, karena kita harus ada sewa bangunan segala macam ya. Nah, untuk hal seperti itu kita ada bayarnya. Nah, karena kita bayarnya ini bukan untuk para coach, bukan untuk ilmu yang didapat, kita pengennya teman-teman yang ingin daftar ke KEDA itu memiliki semangat belajar yang tinggi. Aku tuh pengennya teman-teman yang daftar tuh emang teman-teman yang hadir di kelas sering-sering, reportnya sering-sering, progresnya juga baik. Karena ya baik lagi, belajar bahasa itu dipraktekkan aja tanpa praktek aja susah, apalagi belajarnya bolong-bolong, nggak bakal mungkin bisa. Jadi emang di sini kita sangat-sangat menekankan di masalah kehadiran, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan absensinya kurang baik itu selalu kita ingatkan ke anggota kita itu, karena kita maunya teman-teman yang daftar itu sesuai dengan niat awal mereka pengen belajar bahasa Inggris. Kalau misalkan jarang datang ya gimana mau belajar bahasa Inggris kalau jarang datang, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau join Elite Academy ya, mau jadi orang-orang elit, mau jadi anak-anak elit, yang penting
siap belajar aja kayak gitu. Iya, tuh. Jadi teman-teman yang pengen atau minat dan punya ketertarikan dalam bahasa Inggris, cocok banget nih masuk Elite Academia. Kayak gitu teman-teman. Nah, terakhir, Oke. mungkin bisalah kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk para mahasiswa nih. Mahasiswa nih harus bagaimana nih terkait Oke. bahasa Inggris nih. Coba kasih kata-katanya Kapri. Dari siapa dulu nih? Dari Kojian dulu. Kojian. Kalau kayak gini lempar ke aku. Biar bisa 50.000 tambah kata-kata. Ternyata main 100.000 pakai kata-kata. buat ini, buat thumbnail biar kayak TikTok gitu. Kalau ada di frame gitu kan. Oke. Ya. Boleh nih. Nah, Apa ya? kamarnya gitu ya. Yang Iya, mana nih? kuning. Oke. Kuning. Aduh. Ya. Apa ya Nah, aku dulu nih, aku dulu. kata-katanya? Boleh. Kata-katanya hari ini kajian baru. Gitu ya. Oke. Ya. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Apa ya Kapri dulu. kata-katanya? Ya udah minum dulu. Minum dulu gak Oke. sih? Minum Aus dulu. nih Oh, kayaknya iya. kurang ini jadi ya. Minum dulu ya. Apple makasih Apple. Minum ya. Kata-kata hari ini. Enak nih. Beli di mana ini? Temen Pul. Santop. Yes. Aduh, depan. Koces luar biasa. Masih Gak ada. masalah teman-teman, gak masalah. Oh, nggak masalah. Gak masalah. Namanya juga belajar. Iya. Asal jangan diulangi aja. Kita di Elite Academia nih ini loh apa namanya free judgment. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih susah mempronounce bahasa Inggris gitu ya, kita nggak pernah ngejudge. Jadi kan banyak tuh ya teman-teman yang mungkin nggak tahu sih, ini aku sering dengar cerita sih dari teman-teman mahasiswa yang kayak sebenarnya tuh pengen latihan ngomong bahasa Inggris gitu ya di rumah atau di apa, tapi sering dijudge katanya karena lo apa sih dikit-dikit pakai bahasa Inggris sok-sokan banget gitu ya kan. Kalau di Elite Academia kita sangat-sangat apa ya, nggak boleh banget adanya ngejudge gitu. Jadi antar coaches atau antar anggota tuh nggak boleh dikit-dikit ngetawain dikit-dikit gitu. Itu sangat-sangat dilarang sekali gitu. Yes. Karena kita emang pengen nge-provide teman-teman yang mau pakai bahasa Inggrisnya di Mesir ini untuk akhirnya apa namanya terus make tanpa ngerasa takut. Ya. Kayak gitu. Pede aja gitu. Oh iya tuh, ngomong-ngomong masalah apa namanya PD itu, kira-kira Elite Academia punya jargon dah nih. Punya nggak ya? Punya nggak ya? Punya nggak ya? Apa kita harus masuk dulu biar tahu? Apa? Apa kita harus masuk dulu biar tahu? Masuk dulu. Masuk dulu aja. Masuk dulu. Oh, Kita berarti punya jargonnya jadi password wifi. Oh, jadi pas apa? Jadi kalau pengen tahu teman-teman harus masuk dulu. harus Nanti teman-teman lihat masuk ke kita punya HQ ya, bahasa HQ. Kalau di Masisir Sekre. Oh, HQ. Headquarter. Iya, headquarters. Nah, kita punya headquarters. Kalau misalkan teman-teman masuk, nanti teman-teman tahu jargon kita ketika lihat wifi. Nanti tanyakan, coach wifi-nya apa? Nah, lihat itu jargon kita. Oke, jadi oh iya, untuk apa namanya? HQ-nya sendiri di mana nih? Kau boleh tahu nih? Oke, HQ-nya sendiri kita ada di belakang Kanisa. Belakang Kanisa. Kanisa Darosa. Iya. Ya, di belakangnya namanya di Syari Arum. Oh iya. Ya, di Jalan Arum ada deh pokoknya, cakep deh. Ya, kipas ada 2, wifi kencang. Baru beli itu kipas. Ya, kipas baru beli. Insya Allah nyaman lah teman-teman, kalau mau belajar kita nyaman, aman aja. Ya, jadi seluruhnya udah ada lah. Yes. Coaches yang luar biasa, wifi, tempat, makan juga udah sediain. Jadi tunggu apa lagi? Tapi masak sendiri kalau Masak sendiri kalau Oh, mau makan masak sendiri ya, masak sendiri. Dokter takutnya dulur-dulur, katanya makan gua Oh, iya. ini. Masak sendiri ya kalau masak. Cuman Iya. bahannya insya Allah ada. Oh, ada. Berarti semuanya udah sediain, tinggal daftar aja Yes. nanti Yes. after summer. Yes. Ya kan, gitu. Udah siap? Ditodong gitu, bingung. Iya. Kayaknya Coach Apri aja, dia kan Coach Apri yang sering ngeliat TikTok tuh. Banyak lah pasti kan. Berarti Godang-godang. antum nggak bakal bikin kata-kata. saya ada sih, aman. Ada. Ya. Ada dia aja ah. Oke. Gitu ya. Oke. Kata-katanya hari ini Kapri. Ini saya ngutip dari perkataan Eliud Kipchoge, pemegang rekor maraton tercepat di muka bumi ini. Dia bilang,
The best time to plant a tree is 25 years ago, and the second best time is now. Artinya teman-teman, udah umur sekarang, udah umur berapapun dan nggak bisa bahasa Inggris, nggak masalah. Karena yang penting itu adalah teman-teman mau belajar sekarang. Jadi nggak apa-apa, sekarang belum bisa, yang penting sekarang mau bisa. Jadi kalau misalkan mau bahasa Inggris, nggak masalah belum bisa, yang penting sekarang mau bisa. Kayak gitu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Sangat kata-kata yang sangat bisa memotivasi kita nih untuk semangat belajar ya, bukan hanya bahasa Inggris tapi untuk semua hal-hal yang emang belum pernah kita coba. Jadi jangan takut gak bisa, coba dulu, yang penting mau bisa gitu teman-teman. Betul. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya Kapri dan Kak Jehan. Aku juga pengen terima kasih, kita dari Elite Academia pengen terima kasih ke teman-teman BSD. Harus Bincang santai dulur. bincang sarang dulur. Oh, bincang sarang dulur ya. Bincang sarang dulur untuk kesempatannya kali ini. Semoga bincang sarang dulur juga bisa makin berkembang. Amin. Semoga kita juga nanti bisa diundang lagi ya. Ya pasti Jangan pasti. kapok-kapok ya ngundang kita. Enggak kapok. Insya Allah. Kita undang. Thank Gitu. you. Ya, tepuk tangan dulu untuk Elite Academia. So, see you di episode